Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Walaupun saat ini kita masih dalam suasana duka, yakni dengan adanya wabah COVID-19, akan tetapi kita tetap harus selalu melaksanakan tugas kita, yakni pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang peluang, yakni tentang kisaran nilai peluang. Nilai peluang berkisar antara 0 sampai 1. Jadi jika suatu kejadian disebut A, maka peluang A terletak antara 0 sampai 1. Jika peluang A sama dengan 1, maka A disebut sebagai kepastian, yakni kejadian yang pasti akan terjadi. Sebaliknya, jika peluang kejadian A sama dengan 0, maka A disebut sebagai kemustahilan, yakni kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contoh kepastian dan kemustahilan. Jadi kepastian tadi nilai peluangnya adalah 1, dan kemustahilan nilai peluangnya sama dengan 0. Contoh kepastian adalah manusia akan meninggal dunia. Ini adalah pasti, nilai peluangnya 1. Matahari terbit dari arah timur. Ini juga kepastian. Bilangan genap yang habis dibagi 2. Karena semua bilangan genap pasti habis dibagi 2. Selanjutnya contoh dari kemustahilan. Manusia bisa terbang. Ini tentunya sebuah kemustahilan jika manusia terbang tanpa alat bantu apapun. Kemudian matahari terbit dari barat. Bilangan prima kurang dari 2. Karena bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Selanjutnya kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan kepastian maupun kemustahilan. Peluang komplement suatu kejadian. Komplement kejadian A didefinisikan sebagai kejadian tidak terjadinya A atau kejadian bukan A. Kita tulis sebagai seperti ini, dibaca komplement A. Jika komplement A merupakan komplement dari kejadian A, maka yang pertama peluang A ditambah peluang komplement A sama dengan 1. Jadi peluang terjadi A ditambah peluang tidak terjadi A adalah 1. Sehingga peluang terjadi A sama dengan 1 dikurangi peluang tidak terjadi A. Yang ketiga, peluang tidak terjadi A sama dengan 1 dikurangi peluang terjadi A. Ya, ini penjelasannya. PA adalah peluang kejadian A, P komplement A adalah peluang kejadian bukan A, atau peluang tidak terjadi A. Ya, ini saya berikan beberapa contoh yang bisa mewakili beberapa media yang digunakan. Yang pertama, 2 buah keping uang logam dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang muncul bukan gember-gember. Ya, untuk 2 keping uang logam yang dilemparkan bersama-sama, himpunan ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga banyaknya himpunan ruang sampel ada 4. Sedangkan kejadian muncul gambar-gambar adalah himpunan GG. Atau banyaknya himpunan
kejadian gigi adalah 1. Selanjutnya kita cari peluang muncul gambar-gambar adalah banyaknya kejadian gambar-gambar dibagi banyaknya himpunan ruang sampel. Tadi kejadian muncul gambar-gambar ada 1, himpunan ruang sampelnya ada 4. Sehingga peluang bukan gambar-gambar sama dengan 1 dikurangi peluang muncul gambar-gambar. Sama dengan 1 dikurangi 1/4. Ya, 1 itu bisa kita ubah menjadi 4/4. 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ya, jadi peluang muncul bukan gambar-gambar adalah 3/4. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul bukan mata dadu kelipatan 2. Yang pertama kita tulis himpunan ruang sampelnya, yaitu S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya anggota himpunan ruang sampel atau NS-nya ada 6. Selanjutnya kejadian muncul mata dadu kelipatan 2. Ya, ini kita ambilkan dari himpunan ruang sampel adalah 2, 4, dan 6. Sehingga banyaknya anggota kelipatan 2 ada 3. 1, 2, 3. Selanjutnya kita cari peluang muncul kelipatan 2. Yaitu banyaknya kelipatan 2 dibagi banyaknya himpunan ruang sampel. Atau 3 dibagi 6, kita sederhanakan menjadi 1/2. Yang ditanyakan adalah peluang muncul bukan mata dadu kelipatan 2. Sehingga P bukan kelipatan 2 sama dengan 1 dikurangi peluang kelipatan 2. Ya, sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Ya, contoh berikutnya nomor 3. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang muncul bukan mata dadu kembar. Ya, seperti kita ketahui, banyaknya himpunan ruang sampel untuk 2 buah dadu yang dilempar bersama-sama adalah 36. Ya, dulu sudah pernah kita daftar. Kemudian kejadian muncul mata dadu kembar. Yang dimaksud mata dadu kembar adalah misalnya mata dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua juga muncul mata dadu 1, dan seterusnya. Sehingga banyaknya kejadian muncul mata dadu kembar adalah 6. Ada 6 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita cari peluang muncul mata dadu kembar. Adalah banyaknya kejadian kembar dibagi banyaknya anggota himpunan ruang sampel. Banyaknya kejadian muncul kembar ada 6, banyaknya himpunan ruang sampel ada 36. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Selanjutnya kita cari peluang bukan kembar, sama dengan 1 dikurangi peluang kembar. Sama dengan 1 dikurangi 1/6. Ya, 1 itu adalah 6/6, dikurangi 1/6, 5/6. Jadi peluang muncul bukan mata dadu kembar adalah 5/6. Selanjutnya contoh nomor 4. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi. Tentukan peluang terambil bukan kartu as. Ya, untuk seperangkat kartu bridge itu banyaknya himpunan ruang sampelnya adalah 52. Kemudian untuk peluang as sama dengan banyaknya as dibagi banyaknya himpunan ruang sampel.
banyaknya as satu set itu ada 4, dibagi banyaknya anggota himpunan ruang sampel ada 52. Sehingga kita sederhanakan menjadi 1/13. Selanjutnya yang ditanyakan adalah peluang terambil bukan kartu as atau P bukan as sama dengan 1 dikurangi peluang as. Ya, sama dengan 1 dikurangi 1/13. 1 itu adalah 13/13 dikurangi 1/13 sama dengan 12/13. Ya, contoh berikutnya nomor 5. Suatu hari peluang terjadi hujan adalah 0,42. Pertanyaannya, tentukan peluang tidak akan hujan pada hari tersebut. Ini peluang tidak hujan sama dengan 1 dikurangi peluang hujan. Ini sangat mudah saya kira. Sehingga peluang tidak hujan 1 dikurangi 0,42 sama dengan 0,58. Jadi peluang tidak terjadi hujan pada hari tersebut adalah 0,58. Ya, contoh berikutnya, contoh nomor 6. Peluang seorang pasien tidak akan terjangkit penyakit adalah 0,78. Pertanyaannya, tentukan peluang pasien tersebut terjangkit penyakit. Peluang terjangkit penyakit sama dengan 1 dikurangi peluang tidak terjangkit penyakit. Sehingga peluang terjangkit penyakit sama dengan 1 dikurangi 0,78. Ya, sama dengan 0,22. Jadi peluang pasien tersebut terjangkit penyakit adalah 0,22. Ya, demikian pembahasan tentang kisaran peluang beserta contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun dalam suasana yang masih berduka seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah atau cobaan yang mendera bangsa kita, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala, yakni dengan tatap muka. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.